Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk kami ada di sini untuk beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat ini kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Pimpin dan pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan bagi kami semua supaya kami mendengar dan kami merdeka dan berbahagia. Dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Lindungi kami dari segala usaha si jahat yang berusaha membuat kami jauh dari persekutuan dengan firman Tuhan. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia, anugerah, keadilan Tuhan, kasih karunia dan kebenaran-Mu itu saja yang diberitakan sebagaimana seharusnya Injil itu diberitakan. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena hari ini Tuhan berkenan untuk kita semua boleh ada bersama-sama kembali bersekutu dan belajar firman Tuhan. Ya, saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan yang sudah dibagikan untuk kita belajar bersama-sama dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Ya. Saya yakin Bapak Ibu saudara semua pernah mengalami satu peristiwa, yaitu mungkin berhadapan dengan orang yang akan meninggal, atau pernah mendengar cerita orang-orang yang sedang menghadapi kematian, atau mungkin Bapak Ibu saudara secara pribadi juga pernah mengalami bahwa saya akan segera mati. Gitu. Saya akan segera mengakhiri hidup di dunia ini. Menurut catatan penelitian, gitu ya, survei, ada kebiasaan atau hal-hal yang sering terjadi ketika orang akan meninggal, akan mengakhiri hidupnya. Dia sadar bahwa dia akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak akan berbicara lagi tentang hal-hal yang bersifat sementara atau duniawi, atau hal-hal yang fana. Dia akan terkesan lebih bijaksana ketimbang waktu dia masih hidup. Gitu. Dia akan beri nasihat-nasihat kepada orang yang akan dia tinggalkan. Misalnya dia bilang begini, jangan bertengkar setelah saya meninggal. Karena biasanya kalau orang punya harta, punya kekayaan, setelah dia meninggal, hartanya jadi sumber masalah. Konflik, keluarga pecah. Orang Kupang bilang baku rampas harta. Gitu. Atau dia akan nasihati orang bilang begini, kalau dia sadar dia sudah salah, dia bilang jangan ulangi kesalahan saya. Dia lebih bijaksana daripada dia hidup. Harusnya waktu dia hidup dia sudah bijaksana gitu ya. Tapi menunggu dia mau mencapai ajalnya baru dia sadar. Jadi bijak tiba-tiba gitu ya. Dia bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tapi selama dia hidup dia sulit membedakan itu. Makanya ketika dia mau meninggal dia nasihati orang, jangan ulangi kesalahan saya. Atau mungkin ada yang mengatakan begini, teruslah hidup dalam iman dan keyakinanmu. Nasihat-nasihat yang baik gitu ya. Saya teringat satu cerita, entah ini fakta atau tidak, tapi saya dengar kisah ini mungkin 20-an tahun yang lalu. Cerita tentang seorang bapak yang punya 2 anak. 2 anak ini laki-laki dan nakal, begitu ya. Setiap hari dia berdoa supaya kedua anaknya bertobat. Lalu anak yang
yang satunya bertobat. Bertobat dekat dengan bapaknya dan rajin beribadah dan seterusnya seperti itu. Lalu ketika bapak ini mau meninggal, dia sadar dia akan segera meninggal, dia panggil kedua anaknya datang. Setelah dia memberikan nasihat-nasihat, wasiat begitu, lalu dia bilang kepada anaknya yang sudah bertobat, sudah terima Kristus, dia bilang, Bapak akan segera pergi, tapi kita akan ketemu lagi. Gitu ya. Lalu dia bilang kepada anaknya yang belum bertobat, yang masih nakal, yang masih jahat, dia bilang, Bapak akan pergi, tapi semoga kita ketemu lagi. Lalu anaknya protes, kenapa yang satu Bapak bilang akan ketemu, tapi saya Bapak bilang semoga kita bertemu. Lalu bapaknya bilang, saudaramu yang satu sudah bertobat terima Kristus, tapi kamu saya tidak tahu. Semoga kita bertemu lagi. Gitu ya. Nah, saya mengawali dengan kisah ini untuk kita nanti akan mendalami tentang bacaan yang kita baca. Pengantar yang kedua, saya mau sampaikan begini. Gereja Tuhan sejak sepanjang masa, sepanjang sejarah, lebih terasa mengalami dua ancaman besar. Ancaman yang pertama adalah penganiayaan, yang kedua adalah penyesatan. Dua ancaman ini seperti selalu menjadi teman seperjalanan dari perkembangan gereja. Aniaya, penyesatan. Tetapi ada satu ancaman yang terjadi juga di dalam gereja, tapi banyak gereja tidak menyadari, yaitu adalah terputusnya pemuridan, terputusnya pelipat gandaan, terputusnya penanaman gereja, terputusnya multiplikasi. Banyak gereja tidak alami itu. Kalau Bapak Mama Saudara memperhatikan baik-baik gereja sekarang ini, banyak gereja yang sudah sibuk dengan entertain, sesuatu yang bersifat hedonisme, itu sudah masuk ke dalam gereja. Gitu. Sehingga kebenaran itu yang disampaikan bukan lagi kebenaran yang Alkitab maksudkan, tetapi banyak yang bersifat ajaran moral. Sehingga gereja tidak beda dengan yang bukan gereja. Kekristenan itu tidak bertumbuh terutama melalui gedung megah, program, dan sebagainya, teknologi yang canggih, tidak. Kekristenan gereja bertumbuh dari orang-orang biasa yang setia memberitakan Injil dari generasi kepada generasi. Orang-orang yang biasa. Tapi sayangnya banyak gereja, bahkan jemaat orang-orang Kristen yang puas hanya menjadi pengikut tetapi bukan pelipat ganda. Mereka hanya puas menjadi disciple, not disciple maker. Cukup menjadi murid, tapi tidak memuridkan. Padahal yang kita sering tahu orang katakan amanat agungnya, Yesus katakan bahwa lakukan pemuridan. Pergi, muridkanlah orang bagi Kristus. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menulis, khususnya dalam surat kedua, dia sadar bahwa dia akan segera meninggal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8, Paulus sadar betul dia akan segera meninggal. Dia pakai istilah darahku akan segera tertumpah. Saya akan menjalani kematian. Istilah Alkitab mengatakan transport. Saya akan transportasi dari pelabuhan ini ke pelabuhan seberang. Saya akan meninggalkan kamu. Sehingga ada sebuah kekhawatiran dalam diri Paulus, siapa yang akan meneruskan Injil ini. Ya. Sehingga baik kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan baik kita saat ini, ketika kita duduk saat ini, pertanyaan baik kita adalah, bukan lagi apakah saya mengikuti Yesus, tetapi apakah setelah saya tidak ada, masihkah orang-orang mengenal Kristus melalui kehidupan saya? Kalau saya sudah tidak ada lagi, apakah kehidupan saya ini menjadi cerita untuk orang-orang datang kepada Kristus? Atau cukup terhenti di saya? Kalau terhenti di saya, maka gereja akan selesai. Tidak akan ada lagi. Seorang sejarawan, namanya Rodney Stark, dia seorang sosiolog agama, dia menulis satu buku, The Rise of Christianity, a Sociologist Reconsider History. Jadi dia mencatat, dia menganalisa tentang pertumbuhan gereja. Menurut catatannya, di bukunya dia bilang begini, sekitar tahun 40 Masehi, sudah ada 1.000 orang Kristen. Tahun 200 Masehi, menjadi 200.000, tahun 300 menjadi sekitar 6 juta. Sehingga muncul sebuah statement, kalau orang-orang Kristen hidup dengan pola hidup dengan pelipat gandaan, hidup dengan multiplikasi, hidup dengan penanaman gereja, dengan pola 300 tahun Masehi ke bawah,
maka pada abad ke-21, hampir seluruh penduduk bumi akan menjadi Kristen. Hanya dengan pola hidup itu saja. Tapi faktanya tidak. Ya. Kesimpulan dari Stark, dia berkata begini, pertumbuhan yang relatif kecil tetapi konsisten selama 3 abad pertama, itu menjadi alasan kenapa kekaisaran Romawi menjadi Kristen. Kecil, konsisten, tekun. Kekaisaran Romawi yang begitu hebat, begitu megah, hampir menguasai seluruh dunia, menjadi Kristen. Hanya dengan ketekunan kecil dilakukan. Dan mayoritas orang menjadi Kristen, itu bukan karena bertemu dengan pengkhotbah hebat, bukan bertemu dengan rasul-rasul, tapi melalui keluarga, sahabat, tetangga, rekan kerja, jaringan sosial. Hal-hal yang biasa. Dan itu konsisten dengan apa yang firman Tuhan katakan. Cornelius ketika dia jadi Kristen, dia bawa seluruh keluarga. Lydia membawa seluruh keluarga. Kepala penjara Filipi membawa semua keluarganya datang pada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga inti kita yang satu atap, satu rumah. Bagaimana dengan keluarga besar kita? Apakah kehidupan Kristen kita sudah menjadi alasan mereka datang pada Tuhan? Atau justru mereka tidak mau datang kepada Tuhan karena gaya hidup kita? Saya menemukan orang seperti itu, ada. Ya. Dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau beribadah, karena dia lihat orang-orang yang ke gereja itu hidupnya tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang dia omong-omong. Ya. Apalagi di Kupangnya kita sering lihat orang Injil itu diberitakan sambil minum keras, sambil mabuk-mabuk gitu ya. Hidupnya tidak cocok dengan apa yang dia omong. Ya mirip dengan apa yang Yesus katakan pada murid-murid. Orang Farisi ahli Taurat sudah duduk di kursi Musa, kamu dengar apa yang mereka omong, tapi jangan ikut apa yang mereka kerjakan. Apa kita seperti itu? Gitu ya. Lalu pertanyaannya, jika 300 tahun awal Masehi itu hampir begitu banyak pelipat gandaan orang Kristen, lalu kenapa dia makin menurun gitu ya? Seolah-olah, makanya sekarang kalau kita sering dengar orang bilang back to the Bible, gereja hidup seperti pola gereja mula-mula dan seterusnya, ada apa dengan kekristenan sekarang? Ketika saya menyiapkan ini, saya temukan ada beberapa catatan ya. Kapan multiplikasi itu mulai melemah? Tidak ada tanggal yang pasti, tapi ada ciri-ciri dalam sejarah yang menunjukkan itu. Tahun 313 muncul Edict of Milan. Konstantin Agung, kaisar Romawi yang katanya dia menjadi Kristen, dia melegalkan kekristenan. Akibatnya apa? Penganiayaan berhenti, kebebasan beribadah meningkat. Jadi orang Kristen tidak dianiaya lagi karena pemerintah Romawi sudah merangkul kekristenan. Silakan beribadah. Gereja mulai membangun basilika besar, tapi orang-orang datang ke gereja, datang beribadah hanya karena alasan sosial politik, bukan karena pertobatan yang sejati. Bukan karena mengalami pertobatan pribadi. Dan mereka datang ke gereja ada maksud-maksud terselubung. Maksudnya hanya alasan sosial atau alasan politik. Kalau kita lihat ya, mulai pesta tahun-tahun pesta politik, banyak gereja dapat bantuan gitu ya. Bahkan gereja mulai terlibat dengan kampanye-kampanye entah nyata entah terselubung gitu. Tahun 380 Masehi, Edict yang kedua, Edict of Thessalonica, di bawah Theodosius I, Theodosius I, kekristenan menjadi agama resmi di kekaisaran Romawi. Lalu hampir semua warga menjadi tanda kutip Kristen, yang kita sebut sekarang Kristen KTP. Hanya administratifnya saja dia Kristen, tapi hidupnya tidak. Penginjilan tidak lagi menjadi dorongan utama gereja, dan fokus gereja bergeser dari pengelolaan institusi ke pengelolaan institusi dan wilayah. Tidak lagi fokus kepada penginjilan yang sebenarnya. Dan awal abad 5 sampai 10, pola multiplikasi organik. Apa itu multiplikasi organik? Yaitu seseorang beritakan Injil, lalu orang yang terima Injil itu beritakan lagi kepada orang lain, itu mulai jarang dilakukan. Padahal gereja mula-mula itu mulai berkembang pesat, sampai abad ketiga sudah 6 jutaan orang Kristen. Itu karena pola namanya multiplikasi organik. Saya beritakan Injil kepada seorang itu teruskan oleh orang lain, diteruskan terus. Gitu. Multiplikasi organik.
sekarang kita masuk kepada konteks yang terjadi di dalam 2 Timotius 2 yang tadi kita baca. Pada masa itu, situasi jemaat Kristen mula-mula itu berubah-ubah sepanjang abad pertama. Mereka berubah-ubah, salah satu alasan karena banyak pemimpin gereja itu terancam, dipenjara, dihukum oleh pemerintah Romawi kalau mereka terus beribadah dan menyembah Yesus Kristus. Jemaat sendiri menjadi bingung, kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran baru yang muncul, yang tidak memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Misalnya, ada yang memberitakan bahwa Yesus itu hanya Allah saja, bukan manusia. Atau hanya manusia saja, bukan Allah. Dia mati, tidak dibangkitkan. Atau dia itu bukan Allah, dia itu diciptakan oleh Allah. Dan seterusnya, banyak yang membingungkan gereja. Sehingga jemaat menjadi bingung. Dan di situasi itu, Paulus sendiri dipenjara di Roma. Dan dia tahu kematiannya sudah dekat, lalu dia menuliskan kepada Timotius. Ada satu hal yang menjadi pikiran yang sangat serius bagi Paulus, yaitu kalau dia mati nanti, dia meninggal, siapa yang akan meneruskan Injil? Karena dalam 2 Timotius 1 ayat 15, kalau Bapak Ibu lihat, 2 Timotius 1 ayat 15, di situ tertulis bahwa Paulus mengakui, dia cerita kepada Timotius, banyak orang sudah meninggalkan dia. Dan ayat 16-18, dia menyebut ada nama Onesiphorus. Dan sedikit orang yang masih tetap bersama-sama dengan dia. Banyak sudah tinggalkan dia. Nah, siapa lagi yang dia mau percayakan Injil ini? Sedangkan Timotius sendiri yang sedang memimpin jemaat Efesus masih sangat muda. Kalau kita baca baik-baik dalam tulisan Paulus kepada Timotius, Timotius masih ada rasa canggung, takut begitu. Sehingga ada satu ayat yang terkenal di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus katakan kepada Timotius, jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Dia muda, dia canggung berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dari dia. Nah, sehingga kalau kita perhatikan 2 Timotius 2 ayat 1 tadi, kata yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menggambarkan tulisan Paulus adalah sebab itu. Kenapa dia mulai dengan sebab itu? Karena di pasal 1 tadi dia jelaskan bahwa ada banyak orang yang meninggalkan dia. Jadi katakan kepada Timotius, sebab itu jadilah kamu kuat oleh kasih karunia Allah, kamu jangan sama dengan mereka yang mundur. Kamu jangan ikut langkah mereka. Kamu harus jadi kuat oleh kasih karunia Allah. Kamu harus berani menghadapi penderitaan. Kamu harus berani menghadapi guru-guru palsu. Berani menghadapi tekanan budaya, penganiayaan. Berani hadapi rasa takutmu. Berani menghadapi jemaat yang mulai goyah dan bingung. Hadapi semua itu. Jangan mundur. Ya, kita semua dalam kehidupan kita pasti kita punya masalah, kita punya penderitaan. Salah satu kalimat yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bahwa Allah mengerahkan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian, ketertiban hidup. Nah, saya yakin saat ini kita semua ya punya masalah dan ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita tidak kuat. Makanya pesan Paulus kepada Timotius, jadilah kuat bukan karena kamu hebat, tapi karena kasih karunia Allah ada dalam diri kamu. Dalam ayat yang lain dikatakan, kobarkanlah karunia yang kamu terima oleh penumpangan tangan para penatua. Nah, di dalam situasi yang sulit seperti ini, Paulus akan segera meninggal. Dia tidak tahu dengan persis siapa yang akan meneruskan karyanya karena banyak orang sudah meninggalkan dia. Dia mendesak Timotius untuk terima, meneruskan penginjilan itu, pemuridan itu. Yang uniknya, Paulus tidak menyampaikan kepada Timotius strategi politik, strategi organisasi, tidak. Tapi dia memberitakan kepada Timotius strategi regenerasi. Bagaimana caranya kamu melakukan regenerasi Injil kepada orang-orang yang kamu layani. Ini bukan berarti bahwa kita tutup mata terhadap organisasi dan hal lain, tidak. Paulus mengajarkan kepada Timotius tentang multiplikasi organik. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, kita jujur mau amati dengan serius, banyak gereja yang sibuk dengan organisasi dan tradisi. Tapi mereka meninggalkan salah satu esensi penting dari gereja, yaitu regenerasi itu sendiri. Sibuk
menata organisasi, sibuk bicara soal tradisi. Tapi bagaimana dengan regenerasi Injil? Jarang sekali kalau kita beribadah di gereja dan ada mungkin warta jemaat, warta gereja apapun itu mengatakan bahwa bersyukur puji Tuhan, penginjilan kita selama setahun menghasilkan sekian orang menjadi Kristen. Saya hampir tidak pernah ketemu itu di gereja-gereja. Kalaupun ada ya karena kawin, betul ya, karena mau menikah, masuk gitu. Atau karena lahir. Jadi pertumbuhan gereja kita, jumlah jemaat itu hanya bersifat biologis. Tapi hasil penginjilan hampir tidak ada. Bukan berarti tidak ada, hampir tidak ada. Dan gereja-gereja jarang beritakan itu. Padahal itulah gereja, esensi gereja, beritakan Injil. Gitu ya. Ada dua kata yang powerful, yang sangat kuat, yang saya mau beritakan bagi kita di pagi hari ini. Di dalam teks kita adalah, yang pertama, jadilah kuat. Bahasa Yunaninya, endinamo. Jadilah kuat. Bukan berarti kuatkan dirimu dengan kemampuanmu, dengan talentamu, dengan kepintaranmu, dengan keberanianmu, dengan bakatmu. Bukan. Tapi jadilah kuat artinya, bukalah dirimu selebar-lebar terhadap kasih karunia Allah. Terimalah kasih karunia Allah yang dilimpahkan begitu limpahnya kepadamu. Jadilah kuat karena itu. Bukan jadilah kuat karena kamu sudah sekolah setinggi apalah begitu. Jadilah kuat karena kamu sudah S1, S2, S3, profesor. Jadilah kuat karena kamu punya body bagus. Jadilah kuat karena kamu tampan, cantik. Bukan. Jadilah kuat dengan membuka dirimu terhadap kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Yang sudah dilimpahkan kepadamu. Paulus pesan kepada Timotius, bergantunglah terus pada kasih karunia Allah. Di dalam Kristus. Itu akan membuat kamu kuat menghadapi tantangan seberat apapun. Karena kekuatan manusia, seperti apapun, tidak akan sanggup melakukan pelayanan Allah yang Allah percayakan. Karena pelayanan ini milik Allah. Hanya Dia yang sanggup mengerjakan. Kita semua tidak sanggup mengerjakan. Kita membutuhkan, bahkan berdiri di sini untuk beritakan Injil, menjadi worship leader, memainkan musik, beritakan Injil pada orang, apapun itu. Sekecil apapun, kita tidak akan sanggup melakukannya. Makanya Yesus datang sebagai manusia untuk menggenapi semua itu. Dan Dia memberikan pola, teladan, pattern bagi kita untuk kita ikuti. Pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kita, setelah kita jadilah kuat. Mengapa Paulus pesan yang pertama adalah, jadilah kuat. Gitu. Sebelum dia sambung ke ayat yang kedua, dia katakan, percayakanlah itu kepada orang lain. Mengapa jadilah kuat lebih dulu? Kenapa tidak percayakan itu kepada orang lain, baru kamu kuat? Tapi kamu harus jadilah kuat lebih dulu. Ada 5 hal yang saya sampaikan secara cepat bagi kita. Kenapa jadilah kuat, baru kemudian ayat yang kedua, percayakanlah. Itu. Yang pertama, kenapa kita harus jadilah kuat lebih dulu? Karena kalau orang tidak kuat karena kasih karunia Allah, pasti dia akan andalkan kekuatan sendiri. Kalau dia tidak kuat karena kasih karunia Allah, dia akan andalkan kekuatan sendiri. Ketika dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia akan berkata begini, saya belum cukup pintar. Saya takut salah, saya tidak sempurna. Pilih orang lain saja. Karena dia mengukur bahwa dia tidak sanggup untuk mengerjakan itu. Sehingga gereja-gereja yang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh melayani itu susah sekali. Banyak orang yang menolak pelayanan itu. Karena ketika ditawarkan kepada dia mengukur dari kekuatannya sendiri. Lalu dia katakan, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Saya tidak bisa berdiri dan beritakan firman Tuhan. Saya sampai hari ini bersyukur puji Tuhan, ya Tuhan percayakan saya untuk beritakan Injil di beberapa tempat. Tapi kalau dulu saya senang-senang saja, tapi sekarang ini saya lebih gampang takutnya. Gitu. Takut berdiri dan beritakan firman Tuhan. Saya bergumul berkali-kali, berhari-hari, tengah malam, pagi hari, semua Tuhan saya mesti beritakan apa. Karena yang saya takutkan adalah, yang saya omong itu supaya orang lihat saya pintar dan tahu sesuatu. Saya takut sekali. Saat ini pun ketika saya omong pun ada ketakutan itu ada. Ini saya berhadapan dengan orang-orang, lalu Tuhan ingatkan saya, yang kamu ketika kamu berhadapan dengan orang tapi kamu bukan bicara dengan mereka. Ketika seorang pengkhotbah pembicara firman Tuhan, pertama-tama dia bicara kepada Tuhan. Dan dia harus jujur dengan Tuhan.
Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Sekecil apapun, sekali lagi kita ingat, pelayanan itu milik Allah. Dan Allah yang percayakan kepada kita. Sehingga siapapun yang tidak bergantung kepada kasih karunia Allah, dia akan jatuh. Dia akan ambruk. Yang kedua, kenapa kita harus jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah? Kalau tidak, kita akan takut kehilangan. Banyak orang menjadikan pelayanan itu untuk membangun identitas dirinya. Pelayanan itu hanya kedok untuk dia tampil di situ. Ada orang-orang yang lebih suka di gereja. Kenapa? Karena di rumah itu dia bakal lain dengan orang. Atau orang bakal lain dengan dia. Bapak lebih suka ke gereja, habis waktu dari pagi sampai malam di gereja, karena kalau di rumah, dia bilang istri terlalu cerewet. Semua salah habis. Lebih baik di gereja, tenang-tenang, orang hormati dia, hargai dia. Ibu-ibu juga begitu. Lebih senang di gereja, pagi sampai malam. Kenapa? Kalau di rumah, semua salah habis. Bertengkar dengan suami, bertengkar dengan anak. Tidak beres-beres gitu. Banyak orang yang memakai pelayanan itu untuk menyembunyikan dirinya, lalu mencari identitas pengakuan di situ. Yang ketiga, kenapa kita harus jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah? Kalau kasih karunia Allah itu tidak memulihkan kita, pelayanan yang kita lakukan itu banyak lukanya. Kita semua ini orang yang luka. Dosa membuat kita itu terluka, hati kita, jiwa kita terluka. Kalau kita tidak dipulihkan, maka kita melayani dengan kepahitan, sakit hati. Tanda kepahitan adalah kata-kata yang muncul ketika kita meresponi sesuatu. Itu ciri-ciri luka batin kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, kita ingat kisah ketika Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Petrus menyangkal Yesus itu di depan api arang. Kalau kita tahu ceritanya ya. Saat itu dingin, Petrus mau cari tahu Yesus sedang alami apa. Lalu dia lihat karena dingin ada api arang, dia duduk di situ. Alkitab bilang dia berdiam di situ. Lalu datanglah perempuan, datanglah orang katakan kamu salah satu dari orang itu. Lalu dia menyangkal Yesus di depan api arang. 3 kali dia menyangkal Yesus di depan api arang. Dan apa yang Yesus lakukan kepada Petrus? Setelah dia bangkit, dia ketemu dengan Petrus di Danau Tiberias. Apa yang Yesus lakukan? Dia siapkan api arang dan ikan di atasnya. Lalu ditanya kepada Petrus dan teman-teman yang cari ikan, tidak dapat. Dia bilang, mari datang. Setelah tebarkan jala, mari ke sini. Dia ajak. Mereka datang, di situ sudah ada apa? Api arang. Dan 3 kali Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Di depan api arang. Suasananya api arang, baunya arang, emosinya arang, nuansanya api arang. Di titik di mana kita jatuh, di titik itu pula Yesus akan bangkitkan kita kembali. Sehingga orang yang menghindari masalah, orang yang menghindari semua itu, dia susah dipulihkan. Dan ketika dia tidak dipulihkan, dia masuk ke pelayanan, akan jadi masalah. Di titik di mana kamu jatuh, di titik itu pula kamu akan dipulihkan kembali. Yang keempat, kalau orang tidak jadi kuat karena kasih karunia Allah, maka yang dia kejar dari pelayanan itu adalah pengakuan. Apapun yang dia lakukan itu, dia butuh pengakuan. Misalnya seperti saya nih, habis saya berkhotbah lalu ada yang kritik. Lalu saya bilang, kok semuanya diam-diam, terlalu serius, tidak ada yang ketawa, tidak ada yang senyum. Saya merasa ada yang salah dengan saya. Atau habis pelayanan dikritik, mereka bilang apa, minggu depan saya tidak melayani lagi. Karena dia membutuhkan pengakuan dari apa yang dikerjakan. Yang kelima, kenapa kita harus jadi kuat karena kasih karunia Allah? Karena pelayanan itu membutuhkan daya tahan yang kuat. Kita beritakan Injil pada orang, belum tentu orang itu langsung bertumbuh. Kita beritakan tentang pertobatan, belum tentu orang langsung bertobat. Bisa jadi respon mereka itu mengecewakan kita, bahkan mereka meninggalkan kita. Sehingga kita membutuhkan kasih karunia Allah. Kan kita sering alami ini ya, kita doakan orang, berharap dia bertobat, makin berdoa dia makin bertobat, makin jahat. Makin jahat. Gitu.
Makin diajak, dia makin melawan. Maka seringkali kita bilang, kata orang Kupang ya, besok om berkali-kali, lu telinga tuli barangkali. Gitu. Tidak dengar-dengar. Gitu. Ya. Kita butuh daya tahan di dalam pelayanan ini. Pelayanan itu bukan sprint 100 meter. Pelayanan itu maraton. Tidak banyak orang yang berhasil. Kalau dia tidak terlatih untuk maraton, banyak gagal. Kita butuh latih. Ya. Kita masuk kepada ayat 2. Setelah tadi, Paulus katakan kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Yang kedua, Paulus katakan bahwa, percayakanlah itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya dan cakap untuk mengajar. Jadi fokus Paulus, meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dan dia memikirkan siapa yang akan meneruskan pemberitaan Injil ini, dia bukan sekedar mencari pengganti. Tapi dia mencari orang yang tidak hanya akan berhenti memberitakan Injil di generasinya, tapi terus menerus. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan baik-baik, di ayat 2 itu, Paulus menyebutkan 4 lintas generasi, atau 4 lapisan. Yang pertama, Paulus beritakan kepada Timotius. Lalu Paulus bilang kepada Timotius, beritakan kepada orang-orang yang setia, yang bisa dipercaya, yang cakap untuk mengajar orang lain. Berarti ada 4 lapisan orang di situ. Dalam satu ayat, dia bicara tentang 4 lapisan generasi. Paulus, Timotius kepada orang yang bisa dipercaya dan cakap mengajar, dan orang yang bisa dipercaya cakap mengajar itu mengajar orang lain. Inilah yang akan membuat multiplikasi itu terjadi. Dan Injil memang dirancang untuk terus diwariskan. Diwariskan dari satu kepada yang lain. Nah, untuk memahami kata percayakan ini, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk melihat hal ini ya. Kata percayakanlah itu dalam bahasa Yunani paratou. Kalau Yunani koine, Alkitab Perjanjian Baru, itu mengartikan seperti ini. Menitipkan sesuatu yang sangat berharga, atau menyerahkan sesuatu untuk dipelihara, atau menyerahkan tanggung jawab kepada orang yang dapat dipercaya. Pada masa itu, kata paratou ini biasa dipakai oleh misalnya jenderal perang, ketika dia mau pergi berperang, ada panji legiun itu dipercayakan kepada prajuritnya. Saya percayakan kamu, panji ini, jaga kehormatan panji ini. Jangan sampai kamu gagal. Kalau kamu gagal, berarti kehormatan kita hilang. Atau ada pedagang yang dia mau pergi ke negeri yang jauh, lalu dipercayakan emasnya kepada orang lain. Kamu tolong jaga emas ini, nanti saya kembali, saya ambil. Emas ini bukan milik kamu, kamu jaga. Atau ada seorang nahkoda misalnya, dia percayakan kemudinya kepada mualim, kamu kendalikan kemudi ini, kalau kamu gagal, kita semua di kapal ini mati. Itu percayakan. Jadi percayakan itu bukan sekedar mengajar, gitu. Bukan sekedar mengajar. Jadi ketika Paulus katakan pada Timotius, orang yang bisa dipercaya dan cakap untuk mengajar, bukan sekedar mengajar. Menitipkan Injil itu untuk diteruskan lagi. Dan satu saat pemiliknya akan datang dan minta kembali. Kalau Bapak Ibu, saudara bisa tarik koneksi ini kepada perempuan Yesus tentang talenta. Dia berikan talenta, dia berikan uang mina, nanti dia akan datang dan minta kembali. Gitu ya. Jadi sekali lagi Paulus tidak saja bilang ajarkan materi ini, tapi titipkan materi ini. Titipkan ajaran ini untuk diteruskan. Lebih mudah dipahami kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang deposit ya. Ada yang punya deposit di bank? Kira-kira seperti itu. Memang istilah ini, paratou ini mirip dengan dalam hukum Romawi itu namanya depositum. Deposit. Kita titip, kita taruh deposit kita di bank, tentunya kita sadar itu bukan milik bank. Makanya bank tidak akan ambil itu. Sekian waktu, kita ambil kembali. Beritakan Injil seperti itu. Dititipkan dari generasi kepada generasi. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kepada siapa Injil itu harus dititipkan? Kepada siapa Injil itu harus dipercayakan? Uniknya, ya, Paulus katakan kepada Timotius, ada 2 syarat. Satu syarat tentang karakter, satu syarat tentang kompetensi. Yang setia, yang bisa dipercaya, dan cakap untuk mengajar. Ini tidak bisa dibalik, gitu Bapak Ibu. Tidak bisa dibalik, kita cari cakap dulu baru cari setianya, tidak bisa.
Banyak gereja-gereja yang akhirnya hancur pelayanannya, karena ketika dia membutuhkan orang-orang untuk ada di situ, baik gereja, sekolah, apapun juga lah. Lalu dia hanya cari pertama siapa yang bisa main musik, siapa yang suara bagus jadi WL, siapa yang ini guru, sekolah butuh guru, siapa guru yang bisa yang pandai untuk mengajar. Hancur gitu. Paulus katakan kepada Timotius, pertama-tama orang yang setia. Saya biasa bilang di tempat kerja saya bilang begini. Kalau kita bicara tentang orang-orang yang bekerja, kita ketemu dengan dua jenis manusia, mau dan mampu. Kalau dia mau, dia tidak mampu, maka kita lakukan apa? Kita ajar dia. Tapi dia mampu, tapi dia tidak mau, kita bikin apa? Pokosan dia atau berhentikan dia. Gitu. Dia mampu, tapi dia tidak mau. Dia punya kompetensi, tapi tidak setia, lalu kita bikin apa? Sehingga Paulus katakan kepada Timotius, pertama-tama, kumpulkan orang yang setia dan bisa dipercaya. Ya, ini bagi jomblo-jomblo yang cari pasangan, cari ganteng dulu atau cari setia dulu? Cari cantik dulu atau cari setia dulu? Gitu. Ya, kita kan terjebak di ganteng dan cantik, terakhir bakelai tiap hari, karena tidak setia. Memang dia setia, tapi setianya itu setiap tikungan ada. Itu jadi masalah juga. Ya. Karakternya, baru lihat kompetensinya. Paulus bicara tentang ini, karakter dan kemampuan, karakter dan kompetensi, dia pakai tiga ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, ilustrasi seorang prajurit. Dia katakan bahwa prajurit yang ada di medan perang, dia tidak pusingkan dengan dirinya. Itu bicara tentang apa? Fokus pada misinya. Kalau kita ini prajurit dan kita sudah ada di medan perang, lalu tiap hari duduk, aduh, kasihan istri di rumah, kasihan orang tua di rumah, kasihan anak di rumah siapa yang jaga, barang semua hilang, kita mati di medan perang. Di medan perang, prajurit mesti fokus pada misinya. Jadi ciri karakter yang pertama, Paulus bilang kepada Timotius, orang-orang yang fokus pada pemberitaan Injil, fokus pada misi penginjilan. Dia ilustrasikan dengan prajurit. Yang kedua, Paulus ilustrasikan dengan seorang atlet. Atlet itu dia akan menang kalau dia ikut aturan. Bukan sekedar hasil. Lari-lari, menyimpang dari trek, tiba-tiba semua finish. Gitu. Orang yang bisa dipercaya, yang setia, yang kedua menurut Paulus adalah orang yang punya integritas. Seorang pemimpin harus bisa jadi teladan. Kalau cerita ini yang Yesus tidak ketemu di ahli Taurat dan para orang Farisi. Makanya dia bilang, dengar apa yang mereka omong, jangan ikut apa yang mereka lakukan. Mereka hilang keteladanan. Jadi setelah prajurit fokus pada misi, atlet punya integritas, lalu yang ketiga, Paulus pakai ilustrasi petani. Petani itu bekerja keras, sabar, tidak langsung menuai. Pemuridan itu membutuhkan waktu. Tidak ada orang yang dewasa dalam semalam. Membutuhkan waktu. Jadi kita mau lihat ini yang suami-suami lihat istri, istri lihat suami, atau yang jomblo-jomblo cari pasangan, lihat ini ciri khas tiga ini. Tipe prajurit, tipe atlet, tipe petani. Fokus pada misi, integritas, dan pekerja keras, sabar. Salah satu identitas dari kasih adalah sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang masuk kepada tiga tipe ini yang pantas untuk dipercayakan Injil kepada dia. Soal cakap untuk mengajar, itu bisa dilatih. Bisa belajar bersama-sama. Dan Paulus mengunci dengan ayat yang ke-7, bahwa multiplikasi itu membutuhkan hikmat Tuhan. Kita sudah belajar, kita sudah melatih, kita sudah memuridkan, tetapi mengubah hati itu adalah tanggung jawab atau kerja siapa? Roh Kudus. Paulus katakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Ya, sekalipun kita sudah sanggup, kita sudah mampu, dan semua kita sudah upayakan, kita ketemu orang yang dengan tipe ini, prajurit, atlet, dan petani, jangan lupa hikmat Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kasih karunia untuk pertemuan itu boleh terjadi.
Jadi sekali lagi strategi yang Paulus berikan bukan strategi organisasi, tapi karena Paulus sadar ya bahwa program itu bisa berubah, gedung dapat berganti, generasi dapat berlalu, tapi Injil itu harus terus diteruskan, sehingga kalau kita kembali melihat ada, tadi saya sebut ada 4 level generasi, Paulus, Timotius, orang yang setia dan cakap mengajar, dan orang lain yang menerima Injil itu, maka sama dengan 4 level ini, Paulus menggambarkan urutan yang jelas untuk multiplikasi terjadi, penanaman gereja terjadi, regenerasi terjadi adalah yang pertama. Di dalam ayat yang 1 Paulus katakan kepada Timotius, jadilah kuat oleh anugerah. Setelah kuat oleh anugerah, baru percayakan Injil itu kepada orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Yang ketiga, jalani proses dengan ketahanan, disiplin, dan ketekunan. Dan yang keempat, bergantunglah pada hikmat Tuhan. Ini 4 hal, jika terjadi, maka multiplikasi pasti terjadi. Jadi kuat oleh kasih karunia Allah, percayakan Injil kepada orang-orang yang setia dan dapat dipercaya, yang cakap untuk mengajar. Jalani proses itu, belajar dari 3 tipe tadi, prajurit, atlet, petani, bertahan, tekun, fokus pada misi, dan bergantung pada hikmat Tuhan. Kalau saya bertanya pada kita semua yang ada di sini, apakah 4 hal ini ada pada kita? Kita tipe yang mana? Apa kita tipe petani, atlet, prajurit, atau kita punya tipe yang lain? Catatan penting dari 2 Timotius 2 ayat 1-7, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, bahwa pemuridan itu adalah relasi, bukan sekedar program. Dia berkaitan dengan hubungan, relasi. Mustahil terjadi sebuah pemuridan kalau relasi itu tidak ada. Kita lihat bagaimana cara Yesus memuridkan murid-muridnya. Waktu 2 orang calon murid Yesus tanya, "Guru, engkau tinggal di mana?" Kata Yesus apa? "Come and see." Lalu Injil katakan mereka tinggal dengan Yesus di hari itu. Mereka makan bersama dengan Yesus, mereka jalan bersama-sama dengan Yesus. Itu membicarakan soal relasi. Membangun relasi. Bukan sekedar program pemuridan. Kita sering terjebak dengan program pemuridan, ya datang, belajar sama-sama, pulang, ya tidak tahu bikin apa. Syukur-syukur kapan dia datang lagi. Maka pemuridan tidak berjalan. Yang kedua, tujuan pemuridan adalah regenerasi. Regenerasi, seperti tadi ya. Kita beritakan kepada seorang meneruskan dan terus meneruskan. Dan yang ketiga, setiap murid adalah calon pembuat murid. Orang yang sudah dimuridkan, dia harus memuridkan yang lain lagi. Nah di sini masalahnya, ya, gereja sekarang ini sudah menjadi, ya karena terjebak dengan hedonisme, menjadi gereja yang konsumtif. Orang datang hanya untuk mendengar, menerima, terus pulang. Kalau kita yang ada di ruangan ini, dan setiap minggu kita datang, kemungkinan besar kita akan saling kenal. Tapi coba kita lihat gereja-gereja yang besar. Berapa banyak orang yang datang gereja, duduk, dia tahu di sebelah kiri kanan dia itu siapa? Hampir tidak tahu. Minggu depan datang lagi, dia sudah duduk di orang lain lagi. Tidak saling kenal. Maka makin besar gereja, makin besar jumlah jemaatnya, pemuridannya makin sulit. Apalagi gereja-gereja yang pendetanya sulit untuk lakukan pastoral, kunjungan rumah ke rumah. Terlalu susah gitu. Dan yang keempat, multiplikasi lebih penting daripada penambahan. Apa maksudnya? Multiplikasi lebih penting dari penambahan. Bukan sekedar gereja itu bertambah jumlah orangnya, tetapi memuridkan terus-menerus. Yang satu muridkan yang lain, yang satu muridkan yang lain. Bukan sekedar bertambah jumlahnya. Kalau kita banyak gereja terjebak dengan yang hitung, hari ini jumlah jemaat berapa, jumlah persembahan berapa. Ya, tapi tidak mau tahu itu orang kasih persembahan halal, kok haram dia tidak mau tahu. Gitu. Yang penting masuk ke gereja. Jumlah jemaat makin bertambah, dia makin senang gitu. Tapi masalahnya dia tidak kenalin siapa yang datang gereja, dia tidak tahu. Gitu. Gereja bukan bicara soal berapa banyak orang yang datang, justru Yesus bilang, ada jalan yang lebar, yang banyak orang lewat situ, tapi jalan sempit, yang sesak, yang sedikit orang, itulah yang menuju kepada kehidupan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara,
Satu pertanyaan bagi kita adalah, setelah kita mendengar ini, lalu bagaimana caranya saya melakukan multiplikasi itu? Bagaimana caranya? Martin Luther dia memperkenalkan ada dua istilah, vocatio dan beruf. Mungkin ada kita pernah dengar. Vocatio itu adalah panggilan atau undangan Allah kepada setiap pengikutnya untuk hidup dalam kekudusan. Sedangkan beruf itu adalah profesi kita sehari-hari. Jadi ada vocatio adalah panggilan Tuhan terhadap kita untuk hidup kudus, untuk menjadi umatnya, menjadi miliknya. Sedangkan beruf itu bicara soal profesi kita setiap hari. Nah, saya bagikan satu hal ini untuk kita bisa kembangkan tentang melakukan multiplikasi. Mungkin karena kita pikir saya bukan pendeta, saya bukan gembala, saya bukan orang yang mungkin aktif di gereja seperti yang orang lain tahu. Saya cuma orang biasa dalam hidup saya sehari-hari. Tadi di awal saya katakan bahwa multiplikasi gereja di awal-awal 300 tahun pertama itu dari kehidupan yang biasa, dari aktivitas biasa sehari-hari mereka. Nah, misalnya kalau kita ada yang mungkin kita punya usaha, misalnya kita punya usaha dagang dan sebagainya. Ada banyak orang yang bertanya gini, kenapa kamu buka usaha? Ya, jawaban yang paling sederhana adalah cari uang, cari hidup, untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal vocatio dan beruf, panggilan kita, maka menurut saya, kenapa kita berusaha? Karena kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghidupi orang lain, untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Kenapa guru-guru mengajar? Di sini ada banyak guru-guru. Sebenarnya menjadi guru itu paling mudah melakukan multiplikasi. Tapi guru itu bukan sekedar berbagi ilmu. Ya, Yesus itu dipanggil guru. Jadi kita meneruskan apa yang Yesus kerjakan waktu dia ada di bumi ini. Terus memberitakan Injil. Mungkin ada yang kerjanya mungkin ya, jualan atau sekedar mungkin, kalau sekarang mungkin sudah jarang karena laundry ya. Dulu jadi binatu, tukang binatu, cuci pakaian. Di pasar, jualan di pasar. Sebenarnya apapun yang kita kerjakan, itu adalah cara kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati orang lain melalui hidup kita. Kalau kita pahami Kolose 3:23 itu lebih mudah untuk kita pahami ini. Apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun itu. Konteks dari Kolose 3:23 itu Paulus bicara tentang kerja Tuhan dan hamba, relasi dalam keluarga, apapun yang kamu kerjakan. Kita kerja jadi tukang tambal ban di pinggir jalan gitu. Apa kaitannya dengan beritakan Injil? Ya Tuhan hadirkan kita di situ jadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada orang yang kesulitan, bannya bocor dan sebagainya. Kita jadi berkat bagi dia. Jadi bekerja pertama-tama bukan cari uang. Bapak Ibu Saudara kalau pahami kisah di Taman Eden, sebelum Tuhan jadikan Adam, Tuhan sudah siapkan lingkungan tempat dia tinggal, dan Tuhan sudah siapkan makan minum untuk dia. Baru Tuhan hadirkan dia, Tuhan perintahkan, semua ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah tidak boleh. Jadi pertama-tama kita kerja bukan cari makan. Kalau kita pahami ini, kita mengerti kenapa Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makan, minum, pakai, ditambahkan kepadamu. Bukan dicari. Yesus tidak katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, setelah kamu temukan, cari makan minum sudah. Tidak begitu. Ditambahkan. Semuanya sudah Tuhan sediakan. Dalam surat Petrus dikatakan, kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Dan teruskan berkat itu kepada orang lain. Nah, pertanyaan penutup untuk menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua yang hadir saat ini untuk tidak bertanya seberapa lama saya menjadi Kristen. Bersyukur puji Tuhan kalau kita semua ada di sini benar-benar Kristen, yang benar-benar Kristen, bukan KTP. Tapi pertanyaannya bukan sudah berapa lama saya jadi Kristen, tapi siapa yang sedang saya bentuk hari ini. Siapa yang ada di sekitar saya yang Tuhan percayakan untuk saya muridkan dia bagi Kristus. Mungkin suami tanya itu terhadap istrinya, istri tanya pada suami, orang tua pada anak, mungkin juga anak pada orang tua kalau orang tuanya hidup di luar Tuhan. Apalagi teman-teman yang jadi guru. Begitu banyak jiwa yang setiap hari Tuhan kirim untuk kamu muridkan bagi Kristus. Dosen, pegawai, pekerja,
Mungkin Bapak Ibu yang punya usaha, ada karyawan-karyawan di toko itu, di rumahnya. Orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita muridkan dia bagi Kristus. Lakukan multiplikasi, regenerasi itu. Jadi mereka bukan iklan yang datang dan pergi begitu saja. Karena Bapak Ibu bukan pemilik toko TV swasta aja punya iklan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kirim untuk kamu muridkan bagi Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara hidupmu yang benar, tidak menjadi soal apapun dia punya gaya hidup, tidak peduli. Tapi bagaimana cara kamu hidup, itu yang penting bagi Tuhan. Jangan kita bilang, Tuhan besok Injil dia malam-malam terus. Bukan soalnya kamu, dia malam-malam. Dia mau berubahkan itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah, makanya waktu Petrus tanya kepada Yesus tentang Yohanes, Yesus bilang apa? It's not your business. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah hiduplah seperti apa yang Bapa kehendaki. Bahkan dalam surat Petrus ada yang Petrus tuliskan. Kalau suami menikah istri dengan suami istri, lalu suaminya hidup jahat, tidak takut Tuhan, istrinya jangan ceraikan suaminya. Tetap hidup dalam persekutuan itu. Kamu menjadi teladan tanpa perkataan. Supaya berharap dengan cara hidupmu, suamimu bertobat. Bagi ini banyak anak muda di sini, mungkin teman-teman anak muda sedang mencari mentor. Kita butuh mentor dalam hidup kita, tetapi jangan berhenti hanya cari mentor. Banyak mungkin guru-guru baru butuh mentor di sekolah sini, tapi belajar untuk menjadi mentor bagi orang lain. Menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang pernah ikut lomba lari estafet, atau pernah nonton, atau pernah melihat. Kita perhatikan ya. Di dalam estafet itu, entah estafet obor atau estafet tongkat, orang yang pertama ketika dia start, dia lari pegang tongkat estafet itu, lalu dia serahkan kepada seseorang, tujuannya untuk apa? Apa hanya berhenti di situ? Tidak. Setelah diserahkan, mungkin dia atur napasnya karena lelah, tapi dia akan perhatikan, tongkat itu sampai di mana? Sampai finish atau tidak. Itulah regenerasi, multiplikasi. Injil diteruskan kepada yang lain, tapi kita menanti Injil itu sampai kepada finishnya. Sebuah pemuridan tidak berhenti ketika kita memuridkan orang lain. Tidak berhenti di situ. Tapi dia berhenti setelah orang yang kita muridkan, memuridkan orang lain. Dan bagi Bapak Mama, Bapak Ibu semua, yang Tuhan karuniakan anak, tanggung jawab pertama adalah anak-anak itu harus kita muridkan bagi Kristus. Itu tanggung jawab kita. Saya dulu di sekolah, saya bilang kepada teman-teman guru, minimal ada satu siswa yang kamu muridkan bagi Kristus. Minimal satu. Kalau kita mengejar satu kelas mungkin kita stres. Minimal ada satu yang kita muridkan bagi Kristus. Di tempat kerja, Bapak Ibu yang punya karyawan, di toko, dimanapun, muridkan mereka bagi Kristus. Teruskan estafet Injil itu. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati dan diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk meneruskan berita Injil ini sampai Yesus datang kembali. Sehingga satu saat, Bapak Ibu dan Saudara semua, satu saat, saya bilang ini di tempat kerja saya, bilang kepada teman-teman mentor, saya bilang gini, beritakan Injil kepada anak-anak menti kamu. Dan berharap, satu saat ketika Tuhan izinkan kamu masuk kerajaannya, dan kamu ketemu dengan anak-anak itu, dengan menti itu, dia akan katakan kepadamu, terima kasih, karena sudah beritakan Kristus kepada saya, sehingga hari ini saya ada di sini. Kita berharap, kita tidak mencari terima kasih, tapi anak-anak, bapak mama, anak-anak kita semua, ketika ada di sorga, mereka terima kasih ke kita. Bapak mama terima kasih, bukan tiap hari kasih saya makan, minum, dan sekolah, tapi sudah beritakan Kristus kepada saya, sehingga hari ini saya ada di sorga bersama-sama denganmu. Dan saya pikir itu kabar baik yang kita rindukan. Itu yang membuat hidup kita sangat bersuka cita. Bukan karena kita meneruskan kekayaan, kehormatan, pendidikan, bukan. Tapi kita meneruskan berita Injil, dan berita Injil itu mereka teruskan, dan teruskan. Sampai Yesus datang kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah dipimpin oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Betapa pentingnya Injil itu untuk diteruskan dan diberitakan dari sehari ke sehari. Melalui kehidupan kami kepada angkatan yang kemudian, dan angkatan yang kemudian, dan angkatan yang kemudian, sampai Yesus datang kembali. Roh Kudus kiranya menolong kami semua. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.